Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya atas nama Muhammad Ilham dengan NIM 220105501022 yang dalam hal ini merupakan salah satu mahasiswa dari kelas Pendidikan Kimia B, Program Studi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar, yang dalam kesempatan ini untuk memenuhi penugasan dalam mata kuliah Kimia Organik 3 yang diampu oleh Bapak Dr. Iwan Didi, MSI. Maka di sini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu jenis reaksi kimia dalam kimia organik, yaitu Favorsky rearrangement atau reaksi penataan ulang Favorsky. Favorsky ini adalah penemu dari reaksi penataan ulang tersebut. Sebelum kita jauh melangkah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya reaksi penataan ulang tersebut. Nah, reaksi penataan ulang tidak lain merupakan reaksi yang melibatkan perubahan posisi atom, dapat pula perpindahan gugus dalam suatu molekul, atau dapat pula pergeseran ikatan dalam suatu molekul. Mekanisme secara umum untuk reaksi penataan ulang Favorsky adalah dengan suatu substrat atau kita sebutnya reaktan berupa alfa haloketon, jika direaksikan dengan basa dapat mengalami reaksi penataan ulang untuk menghasilkan asam karboksilat atau turunannya. Turunan asam karboksilat ini dapat berupa ester atau amida, tergantung dari spesifikasi atau jenis basa yang digunakan. Nah, reaksi ini yang disebut kemudian dengan penataan ulang Favorsky atau Favorsky rearrangement. Nah, yang dapat berperan sebagai basa di sini ada tiga jenis, baik itu hidroksida, alkoksida, atau amina. Adapun substituen halogennya sebagaimana tadi, reaktannya adalah suatu alfa haloketon, maka substituen halogennya dapat berupa klorin, bromin, ataupun iodin. Nah, informasi ini dan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, itu semuanya bersumber dari salah satu buku rujukan kita dalam Kimia Organik 3 ini, yaitu buku uh, Organic Reaction yang ditulis oleh Lewey dan Pleasants tahun 2005. Selanjutnya kita melangkah ke mekanisme umum dari reaksi penataan ulang Favorsky. Ini reaksi umumnya melalui gambar, silakan disimak sambil mengikuti penjelasan saya. Nah, untuk Favorsky rearrangement atau penataan ulang Favorsky merupakan reaksi yang melibatkan substrat berupa alfa haloketon, seperti yang ada pada slide gambar sebelah kiri. Nah, yang ada di atas tanda panah itu adalah suatu reaksinya atau reaktannya. Jadi ada dua reaktan sebenarnya, tapi salah satu reaktan menjadi substrat dan salah satunya menjadi yang memulai reaksi tersebut. Nah, substratnya adalah alfa haloketon dan reaksinya atau reaktannya dapat berupa hidroksida atau OH-, dapat pula alkoksida atau O-, dan dapat pula amina atau NH2-. Hasil reaksi atau produk yang dihasilkan dari Favorsky rearrangement ini juga menyesuaikan dengan reaktan yang terlibat. Kalau hidroksida yang terlibat, maka akan diperoleh produk asam karboksilat atau RCOOH. Jika alkoksida yang terlibat, maka produknya adalah ester atau RCOOR. Kemudian bila mana amina atau NH2- yang terlibat, maka produknya adalah amida. Dan yang di tengah ini adalah intermediate dalam gambar yang saya tampilkan. Ini adalah intermediate-nya, suatu siklik beratom C3, kemudian akan menghasilkan suatu asam karboksilat. Kalau yang masuk adalah hidroksida, kita tinggal melihat pada bagian yang ujung ini, di bagian sisi di mana gugus karbon tersebut berikatan dengan gugus lain. Kalau berikatan dengan OH menjadi karboksilat, berikatan dengan OR menjadi satu ester, berikatan dengan NH2 menjadi suatu amida. Kemudian, masih dengan mekanisme umum dari reaksi penataan ulang Favorsky atau Favorsky rearrangement, di sini kita dapat memulai pembahasan ini dengan lebih baik, yaitu pada substrat. Substratnya di sini secara umum halogen masih dilambangkan sebagai X. X dapat berupa klorin, bromin, dan iodin. Kenapa bukan fluorin? Fluorin itu memiliki keelektronegatifan atau elektronegativitas yang sangat tinggi, yang paling tinggi di antara halogen pada kelompok atau golongan 7A atau yang disebut sekarang sebagai golongan 17. Nah, kemudian reaktannya di sini
Ya, biasanya dituliskan atas di atas tanda panah. Di bawah itu adalah lepasannya. Dan ini secara umum dinamakan sebagai reaksi deprotonisasi atau pelepasan proton berupa pelepasan hidrogen dari dalam struktur. Nah, kemudian setelah pelepasan hidrogen akan terbentuk karbena atau karbanion C- yang kemudian melakukan substitusi intramolekul, yaitu substitusi yang terjadi dalam molekul itu sendiri yang kemudian akan melepaskan gugus pergi yaitu leaving group atau X- yang tidak lain adalah halogennya. Lalu akan menghasilkan suatu intermediate. Nah, intermediate ini adalah senyawa antara. Jadi masih ada reaksi lanjutan setelah ini, tapi senyawa antara yang terbentuk pada reaksi umum ini atau mekanisme reaksi umum ini adalah suatu siklik C3 atau suatu siklik 3. Kemudian setelah terbentuk siklik 3, RO- kemudian menyerang pada C karbonil membentuk suatu struktur simetri seperti pada gambar yang di tengah bagian atas. Nah, setelah RO- memberi menyerang dengan menggunakan elektronnya, elektron pada C karbonil kemudian akan diambil oleh oksigen menjadi O-. O- kemudian mengembalikan elektron yang sudah diambilnya ke dalam ikatan, membentuk ikatan rangkap, kemudian terjadi pemutusan siklik, terjadi pembukaan siklik di mana elektron dari baik itu sisi kiri maupun sisi kanan akan diambil alih oleh salah satu atom C, sehingga siklik ini akan terbuka menjadi struktur yang ada di sebelah kanan gambar atas. Nah, ini adalah struktur dasar yang sudah dapat kita prediksi akan membentuk suatu karboksilat atau suatu ester atau dapat pula suatu amida, tergantung dari apa yang menyerang tadi, apa menjadi reaktannya. Nah, kemudian kita akan peroleh di sini suatu eh, karbena atau ion karbon minus atau karbanion kalau kita sebutnya, yang punya pasangan elektron bebas ya, karena dia mengambil elektron tadi maka menjadi C minus. C minus ini kemudian diprotonasi oleh basa yang kita gunakan sebagaimana definisi yang kita gunakan tadi, bahwasanya melibatkan basa sesuai dengan jenisnya. Kemudian H yang dimasukkan melalui protonasi akan membentuk senyawa final atau senyawa akhir sebagai produk. Nah, kemudian dapat pula terjadi pada suatu siklik. Nah, secara umum saja di sini saya jelaskan, kalau misalnya ada siklik 6, misalnya ada siklik 6 yang merupakan suatu sikloheksanon yang tersubstitusi pada sisi orto oleh suatu ion klorin atau suatu dua kloro sikloheksanon. Itu dengan menggunakan suatu basa dapat dibuat menjadi produk dari penataan Novokorsky, yaitu suatu di sini adalah suatu ester. Ester dengan sikliknya sudah berkurang satu C-nya dari dalam cincin itu menjadi C5. Selanjutnya kita masuk ke contoh reaksi penataan ulang Voporsky. Nah, untuk contoh reaksinya di sini kita sudah masuk ke dalam kontekstualisasi dari konsep kita tadi. Nah, kita gunakan di sini substrat berupa alfa kloro 2 propanon atau dapat pula kita tulis 1 kloro 2 propanon, di mana ini adalah salah satu dari jenis alfa haloketon. Dengan menggunakan basa berupa amonia, maka akan melepaskan NH2- untuk menyerang alfa kloro 2 propanon. Membentuknya menjadi siklopropanon sebagai intermediat dan melepaskan Cl-. Selanjutnya, basa berupa NH2- kemudian menyerang pada sisi karbonil membentuk suatu struktur simetri. Kemudian elektron yang diambil oleh oksigen dikembalikan ke dalam ikatan membentuk ikatan rangkap 2, karbonil rangkap 2 yang pada eh, proses ini sudah memperlihatkan terbentuknya amida. Jadi di sini ada amida. Kemudian setelah itu terjadi protonisasi. Kalau tadi ada deprotonisasi, kemudian ada protonisasi membentuk propanamida dan melepaskan NH2- setelah masuknya NH3. NH3 penyumbang proton, kemudian melepaskan NH2- membentuk propanamida. Mungkin sekian penjelasan saya. Terima kasih atas kesempatannya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.